Kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, mungkin Mbak mau ucapin makasih dulu ya ke kalian memang dan memberi waktunya untuk acara kegiatan ini. Sebelumnya perkenalkan, nama Mbak Siti Fatimah, Mbak dari IAIN Curug, jurusan program studi ekonomi syariah semester 4. Jadi hari ini Mbak itu ada tugas sosialisasi mengenai industri keuangan. Nah, jadi kalian udah pernah dengar belum tentang industri keuangan? Atau mungkin ada mata pelajaran tentang keuangan nggak ada? Belum. Oke, jadi Mbak langsung jelasin. Jadi industri keuangan itu adalah sekumpulan lembaga yang kegiatannya itu melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Pelayanannya itu berupa pelayanan keuangan. Nah, industri keuangan itu ada industri keuangan dalam bentuk perbankan dan juga ada yang industri keuangan non-bank. Kalau misalnya yang contoh dari industri keuangan perbankan itu kayak yang kita tahu itu ada BSI, ada Bank Muamalah, terus ada BRI, BCA dan yang lain-lainnya. Kalau misalnya yang industri keuangan non-bank itu contohnya kayak dana pensiun syariah. Misalnya kita kerja di perusahaan kan, nah nanti ada perusahaan dana pensiun yang bakal ngurusin tentang dana pensiun karyawan perusahaan. Terus ada juga kayak asuransi syariah, pegadaian syariah, dan juga hari ini Mbak akan fokus ke salah satu lembaga yaitu lembaga filantropi. Jadi lembaga filantropi ini tuh merupakan lembaga yang kegiatannya itu melakukan membantu secara sukarela terhadap masyarakat, seperti memberikan waktu, uang dan juga tenaganya untuk kebaikan masyarakat luas. Dalam melakukan kegiatan pada filantropi ini terdapat beberapa prinsip, kayak prinsip keadilan. Jadi dalam melakukan kegiatan filantropi itu harus adanya prinsip keadilan. Misalnya kayak dalam zakat. Jadi nanti di filantropi ini ada aspek tentang zakat. Dalam zakat itu kan biasanya setiap musim itu dibagikan untuk zakat fitrah. Itu kan setiap tahun. Terus ada juga zakat mal, itu zakat harta yang harus dibayarkan seorang muslim ketika hartanya itu sudah mencapai nisab atau sudah mencapai batas. Nah, terus
Indonesia. Lembaga BPI ini adalah lembaga dari pemerintah yang tugasnya itu untuk mengelola harta ataupun barang yang diwakafkan oleh seseorang. Misalnya kayak masjid yang ada di sekolah ini, setahu Mbak itu kan tanahnya tanah wakaf. Nah jadi BPI inilah yang mengelola tanah itu sehingga bisa menjadi masjid yang bisa digunakan untuk kepentingan umum. Nah terus apa hubungannya antara industri keuangan non-bank syariah sama filantropi? Jadi lembaga filantropi ini adalah salah satu lembaga yang ada pada industri keuangan non-bank syariah. Dan tugas dari kegiatan yang ada di filantropi ini adalah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, kemudian juga untuk menumbuhkan rasa solidaritas sosial di antara masyarakat. Nah mungkin itu tadi materi yang dapat Mbak sampaikan. Mohon maaf kalau misalnya agak sulit dipahami atau gimana. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh silakan bertanya. Ada yang mau ditanyain? Oke. Kalau misalnya nggak ada yang ditanya, Mbak mau ngadain quiz saja di mana? Oke. Jadi Mbak udah siapin hadiah. Nanti kalau misalnya kalian jawabannya benar, Mbak bakal kasih hadiah. Kalian boleh pilih hadiahnya ya. Jadi pertanyaan pertama, tadi kan Mbak udah jelasin kalau dalam industri keuangan itu ada yang perbankan dan ada yang non-bank juga. Coba salah satu di antara kalian ada yang bisa untuk nyebutin salah satu untuk industri keuangan perbankan dan satu lagi untuk industri keuangan non-bank. Ada yang bisa sebutin salah satunya aja? Nama bank apa? Nama banknya? Saya. Oke, silakan. Kalau saya ya, Pak. Gak apa-apa. Karena yang industri keuangan yang banknya itu, contohnya bank muamalah. Ya. Misalnya yang banknya itu lembaga filantropi. Oke, kalau selain filantropi tahu dah? Iya. Yang ini tadi kasih clue deh, yang untuk perusahaan tadi. Ingat nggak? Iya, pensiun. Oke, boleh silakan maju. Ada yang ini, siapa namanya? Lena. Boleh silakan pilih hadiahnya. Nanti tapi bagi ya jawabnya ya. Ada nanti kita pertanyaan selanjutnya dulu ya. Dia dari bisa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini tadi ini ada apa ya pertanyaannya? Ini aja. Apa tugas dari BPI ini tadi? Siapa yang bisa jawab? Ayo siapa? Ini cluenya tadi yang Mbak sebutin yang masjid yang ada di sekolah ini tadi. Ingat nggak tentang masjid ini tadi? Oke, silakan siapa nih? Siapa? Askar. Oke, silakan Askar. Mengelola harta yang diwakafkan sesaat. Oke, bagus. Oke, jelas. Siapa Askar tadi? Boleh silakan ambil ini. Iya, sama-sama. Apa lagi ya? Bentar. Oke, mungkin
lembaga amil zakat. Terus BWI Badan Wakaf Indonesia. Ya, oke, bagus. Silakan maju. Siapa tadi namanya? Fadia. Fadia. Oke, silakan pilih. Iya, kasih. Iya, sama-sama. Bentar ya. Oke, untuk yang terakhir, Mbak meminta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan tentang materi yang Mbak sampaikan tadi. Apapun yang kalian ingat, siapa yang berani untuk menyimpulkan atau menyampaikan yang kalian tahu, boleh silakan maju atau bertanya. Apapun yang kalian ingat tentang materi yang Mbak sampaikan tadi. Nggak harus semuanya, tapi ya boleh setengah seberapa aja lah. Yakin nggak ada yang lain ini? Masih ada hadiahnya loh. Nggak ada yang lagi nih? Oke, kalau gitu, oh iya, nggak lupa minta tolong kalian untuk isi absen tadi. Tolong absen dari semuanya ya. Nggak ada nih yang mau menyimpulkan sedikit aja kok. Yang kalian tahu lah, tidak harus semuanya. Oke, kalau gitu sambil menunggu absen jalan, Mbak bakal sampaikan kesimpulan dari apa yang Mbak sampaikan tadi. Jadi, dalam industri keuangan itu ada industri keuangan perbankan dan juga industri keuangan non-bank. Dan untuk industri perbankan tadi ada kayak BSI, terus ada bank muamalat, ataupun kalau yang konvensional itu ada yang BCA, ada BRI. Jadi industri perbankan itu dan juga industri keuangan itu ada yang konvensional dan juga ada yang syariah. Kalau misalnya yang konvensional, lupa jelasannya tadi. Jadi kalau yang konvensional itu melakukan kegiatan di industri keuangannya itu tanpa menerapkan prinsip-prinsip syariah. Tapi kalau atau prinsip-prinsip Islam gitu. Tapi kalau misalnya yang syariah itu dilakukan dengan prinsip-prinsip Islam. Kayak misalnya keadilan, terus tidak boleh ada riba ataupun gharar atau tidak kasihan. Mungkin kalau misalnya ada orang tua kalian atau orang yang kalian kenal itu pinjam uang di bank, kan biasanya kalau di bank konvensional itu bakalan ada bunga yang dibebankan kepada nasabah atau peminjamnya itu tadi. Nah, kalau dalam Islam praktek yang seperti itu tidak diperbolehkan karena itu termasuk dalam kategori riba. Jadi kalau misalnya di Islam itu adanya itu praktik namanya itu praktik murbalah atau praktik jual beli. Jadi nanti pihak bank syariahnya itu bakalan nanya dulu nih ke peminjamnya kira-kira uangnya itu mau dipakai buat apa. Kalau misalnya untuk buat beli rumah, nanti pihak banknya yang bakalan beli rumahnya. Terus nanti pihak bank itu bakalan jual ke peminjam tadi itu dengan keuntungan yang udah ditentuin sama banknya gitu. Dan juga untuk lembaga filantropi yang ada di Indonesia itu ada Basnas, dan juga BPI. Mungkin itulah yang dapat Mbak sampaikan untuk hari ini. Semoga apa yang Mbak sampaikan itu dapat bermanfaat buat kalian semua. Walaupun mungkin sekarang masih belum relate ke kalian, tapi semoga kedepannya bisa bermanfaat buat kalian. Mbak mau ngucapin terima kasih banyak